Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih melanjutkan bahasan yakni dalam bab khusyuk, dalam pasal kisah-kisah orang-orang yang khusyuk. Masih ada beberapa kisah diriwayatkan bahwa Kurz bin Wabarah rahimahullah, apabila beliau masuk di dalam solat, artinya mulai solat, la yarfa'u tarfahu yamnatan wala yasratan. Beliau tidak mengangkat pandangannya ke kanan maupun ke kiri, yakni tidak melirikkan pandangannya ke kanan atau ke kiri. Dan beliau kana minal mukhbitin, termasuk orang-orang yang taat, yang patuh, yang tunduk. Wa rubbama kullima kharija shalah fala yujibu illa ba'da muddah. Dan kadang-kadang pula di luar salat beliau kalau diajak ngomong tidak bisa langsung menjawab, artinya tidak menjawab kecuali setelah beberapa waktu. Min syiddati ta'alluqi qalbihi billah wa ishtiyaqihi ilaihi, saking eratnya hubungan hatinya atau saking terikatnya hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan karena kerinduannya yang begitu kuat kepada Allah. Maksudnya bahwa Kurz bin Wabrah ini orang tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah sehingga ketika ada orang berbicara, ia masih harus menyelesaikan zikirnya baru kemudian menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya. Ini saking kuatnya ikatan hatinya, batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika masuk sholat pun pandangan matanya tidak yaitu melirik ke kanan atau kiri atau ke atas, yakni pandangannya tertuju kepada tempat sujudnya. Juga dikisahkan di zaman kita ini Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala, dikisahkan ada yang bercerita kepada saya, yakni bahwa Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau ini tidak pernah lepas dari zikrullah, sampai pernah dikisahkan ia di dalam mobil bersama dengan seorang talibul ilm. Jadi talibul ilm ini ketika duduk di majlisnya Syekh, ini tawaduknya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Anak muda ini, talibul ilm ini, meminta kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas untuk menjamu beliau, makan bersama beliau di satu rumah makan. Setingkat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas mengiyakan. Allahu Akbar. Oh ya, baik, mengiyakan. Kemudian dijanjikan waktu yang beliau pas senggang. Setelah itu dijemput anak muda ini di tempat yang telah dijanjikan, lalu berangkat bersama. Dan sebelum sampai, kemudian beliau mengatakan, sebelum kita nanti makan, kita mampir dulu ke rumah raja, ke istana.
karena raja mengundang untuk mengisi kajian. Kemudian setelah mengisi kajian di rumah raja, lalu beliau sudah disiapkan jamuan, lalu beliau minta izin kepada raja untuk tidak ikut makan karena sudah janji dengan anak muda ini untuk makan bersamanya. Nah, dikisahkan dalam perjalanan itu beliau tidak pernah berhenti dari zikrullah. Sang anak muda ini bertanya tentang agama kepada Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala. Akan tetapi Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, beliau berulang kali minta diulangi pertanyaan karena beliau tidak bisa menghentikan bibirnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dikisahkan bahwa untuk supaya bisa mendengar pertanyaan anak muda, beliau gigitkan surbannya ke mulutnya untuk menyumpal mulutnya agar berhenti sejenak berzikir dan mendengarkan pertanyaan daripada talibul ilm ini. Ini adalah karena kuatnya ikatan batin seorang alim yang abid, yang alim dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan betapa kekhusyuannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan apa yang dikisahkan di sini, Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala memberikan komentar tentang yakni riwayat Kurs bin Wabrah yang kalau sholat khusyuk dan juga di luar sholat pun beliau tidak lepas dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, "Hakadza kana zuhadus salafi wa ubaduhum ashab khaufin wa khusyu'in wa ta'abbudin." Seperti inilah keadaan orang-orang yang zuhud di kalangan salaf dan juga ahli ibadah mereka. Maknanya orang-orang salaf yang zahid, yang zuhud, yaitu yang mereka tidak menginginkan dunia, tapi bukan berarti tidak bekerja. Artinya mereka tidak menjadikan dunia sebagai tumpuan dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi hanya sebagai sarana. Yakni tidak menginginkan kemewahan dunia, zuhad. Dan juga ubaduhum, ahli ibadah para salaf, yakni mereka ini seperti yang kita ceritakan di atas, yakni Muhammad bin Ya'qub Al-Akhram cerita ketika bagaimana beliau melihat Al-Marwazi atau Abu Abdullah Muhammad bin Nasr Al-Marwazi sholat sampai digigit oleh lebah dan beliau tidak berhenti dari sholatnya, bahkan sampai yakni mengalir darah dari dahinya, dan beliau tidak pula menolak menepis zumbur ini, yaitu lebah ini. Ini semua yang seperti ini keadaan para zuhud, orang-orang yang zahid di kalangan salaf dan ahli ibadahnya. Mereka ini memiliki rasa takut yang sangat besar, luar biasa kepada Allah, dan juga memiliki kekhusyuan dalam ibadahnya, dan yakni gemar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'abbudnya kepada Allah bahkan tidak hanya di dalam salat namun juga di luar salat, yang tertuju hatinya yakni hanya beribadah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lain lagi dikisahkan mengenai diri cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kebakaran di rumahnya Ali ibnu Husain. Wa huwa sajidun. Saat itu beliau sedang sujud. Mereka semua berteriak kepadanya, "Ya benar Rasulillah, wahai putra Rasul sallallahu alaihi wasallam," maksudnya cucu atau cicit. "Annar, ya benar Rasulillah, annar." Wahai cucu Nabi, wahai cucu Nabi, ada api, ada api. Tapi apa yang terjadi? Fama rafa'a ra'sahu hatta utfi'at. Beliau saat itu sedang sujud
dan beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujudnya sedikit pun sampai api dipadamkan. Sampai api dipadamkan dan beliau tidak bangkit dari sujudnya, mengisyaratkan lamanya sujudnya dan tidak merasakan adanya seruan panggilan kepada dirinya, dan termasuk tidak merasakan rumahnya sedang terbakar. Lalu ditanyakan kepada beliau rahimahullah ta'ala ketika telah berlalu kasus itu, qila lahu man ladzi alhaka anha, apa yang membuatmu sampai tidak memperhatikan terhadap api yang membakar rumahmu, atau sampai membuat kamu lengah lalai dari api neraka. Qala alhadni anha nar al-ukhra, saya sedang dilengahkan oleh neraka yang lain, oleh api yang lain, yaitu api neraka. Maknanya ketika beliau sedang sujud, pikirannya tertuju kepada akhirat, takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ancaman siksanya yaitu neraka akhirat, yang membuat beliau tidak memperhatikan terhadap api yang sedang membakar di rumahnya. Ini dikisahkan dalam Sifatus Sofwah dan Tahdhibul Kamal. Ini menunjukkan betapa khusyuknya salat-salat para salaf seperti Ali ibnu Husain Zainul Abidin rahimahullahu taala, cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari Al-Husain. Lainnya lagi Muslim bin Yasar, apabila beliau masuk ke dalam sholatnya di rumahnya, itu sholat-sholat tatawwu, sholat-sholat sunnah, maka beliau berkata kepada keluarganya, tahaddatsu falastu asma'u haditsakum, silakan kalian kalau mau bicara saja, jangan terganggu dengan sholat saya, karena saya tidak mendengar ucapan kalian. Artinya sedalam itu kehusyuannya sampai perkataan orang di sekitarnya tidak merubah ataupun tidak membuat ia terganggu, bahkan tidak mendengarkan mereka. Seperti juga yang terjadi pada Ali ibnu Husain bin Ali bin Fatimah radhiyallahu taala anhu, bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di sini menunjukkan betapa suara yang keras, teriakan yang keras, kegaduhan, kondisi rumah terbakar yang memancing ketergaduhan di dalam rumah tidak sedikit pun membuat sholatnya berpaling, bahkan tidak menyadari adanya kebakaran. Sama juga Muslim bin Yasar rahimahullah, beliau juga tidak mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya. Pernah pula beliau berada di dalam masjid, fanhadama ta'ifah minhu, lalu ada bagian dari masjid itu yang roboh. Orang-orang semua bangun, berdiri dan lari, wa huwa la yash'ur anna ustuwanatal masjid qad inhadama. Tapi Muslim bin Yasar ini tidak merasa bahwa ada sebuah tiang di dalam masjid itu yang roboh. Orang-orang pada bangun dan beliau masih tetap di dalam sholatnya. Bukan karena memejamkan mata, tetapi karena kedalaman khusyuknya, sehingga pikiran dan hatinya tertuju kepada bacaan-bacaan yang dibacanya di dalam sholat itu. Ini luar biasanya mereka para salaf di dalam khusyukan. Kemudian dikisahkan pula lainnya lagi, Ya'qub al-Hadrami ini memiliki rida itu surban yang yang beliau lampirkan di pundaknya, hilang, dicuri orang-orang. Saat itu beliau sedang sholat, walam yashkur, dan tidak merasa. Warudda ilaihi walam yashkur, kemudian dikembalikan lagi selendang ataupun sorbannya itu, diletakkan lagi di pundaknya,
dan tidak ngerasa. Dari mulai diambil, mungkin orang ini sedang menguji sampai seperti apa kekhusyuannya, kemudian dikembalikan lagi sama sekali tidak merasa. Artinya dia tidak merasa, Ya'qub Al-Hadrami ini nggak merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari dirinya tatkala ia sedang dalam sholatnya. Ini juga menunjukkan kedalaman ataupun betul-betul khusyuknya para salaf di dalam ibadah. Dikisahkan pula Bahz bin Hakim, diriwayatkan dari Bahz bin Hakim, beliau mengatakan Zurarah ibnu Aufa. Zurarah ibnu Aufa ini hakim di kota Basrah, qadhi di kota Basrah. Ini beliau mengimami sholat di Bani Kusyair, Lalu suatu subuh, di dalam sholat subuh beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddatsir sampai pada ayat 8 dan 9. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Fa kharra mayitan. Beliau ketika sedang sholat dan sampai kepada bacaan surah Al-Muddatsir, fa idza nuqira fin naqur, maka apabila sangkakala ditiup, fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka pada hari itu adalah hari yang amat berat, amat sulit. Pada sampai ayat ini beliau pun tersungkur dan meninggal dunia. Lalu dibawa ke rumahnya, dan kata Bahz bin Hakim, saya termasuk orang yang membawanya ke rumahnya. yakni sering terjadi pula di antara mereka itu ketika mendengar bacaan ayat Quran yang terkait dengan siksa dan neraka, kadang mereka itu sampai pingsan dan bahkan sampai meninggal. Termasuk putranya yakni Qadhi Iyad itu Ali, namanya Ali Qadhi Iyad atau Ali Fudail bin Iyad. Beliau ini kalau sudah, yakni Ali ini putranya Qadhi Iyad ini, kalau sudah sholat di belakang ayahnya tidak tahu, kadang membaca ayat-ayat tentang neraka, tentang siksa, maka Ali Qadhi Iyad ini sampai pingsan dalam sholatnya, sampai pingsan. Sehingga suatu hari ayahnya Ali Qadhi Iyad ini sebelum sholat ia tengok, sebelum sholat subuh atau isya, ditengoknya ketika tidak melihat anaknya, maka beliau membaca surat yang panjang yang berkaitan dengan azab dan siksa dan neraka. Ternyata anaknya datang agak sedikit, yakni sebelum ayah atau setelah ayahnya mulai takbiratul ihram, sehingga ayahnya tidak tahu kalau ada putranya Ali. Ketika sampai pada satu ayat yang bicara tentang neraka, anaknya jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Ini disebutkan karena kehusyuan mereka, penghayatan mereka terhadap firman-firman Allah, dan menunjukkan keimanan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga yakni ayat-ayat itu meresap dan benar-benar tertanam di dalam hatinya, yang menimbulkan rasa takut yang begitu besar terhadap ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjatuh dan meninggal dunia. Diriwayatkan pula dari Ya'la bin Hakim, beliau berkata Sa'id ibn Jubair rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ar'a li hurmati hadzal bait wala ahras alaihi min ahli Basrah. Laqad ra'aitu jariyatan dzata lailatin ta'allaqat bi astaril Ka'bah faja'alat tad'u wa tabki wa tatadarra'u hatta matat. Kata Sa'id ibn Jubair, aku tidak melihat ada orang yang begitu perhatian terhadap kesucian rumah Allah ini, dan begitu semangatnya untuk beribadah di depan Ka'bah seperti ahli Basrah.
Artinya Ahlul Basrah kalau mereka umroh atau haji itu rata-rata mereka sangat gigih dalam ibadah. Sampai ia yakni dikatakan di sini laqad ra'aitu jariyatan data lailah. Suatu malam saya melihat ada seorang wanita jariyah. Ini bisa menunjukkan wanita ini budak perempuan dan bisa juga bukan wanita muda, anak gadis. Ta'allaqat bi astaril Ka'bah, ia menggantungkan diri, mensandarkan dirinya di astaril Ka'bah, yaitu dinding Ka'bah atau tirai dinding Ka'bah. Faja'alat tad'u, yang di situ ia terus berdoa, wa tabki, ia menangis, wa tatadarra, sampai dia tertunduk betul hatta mata, sehingga meninggal dunia. Saking khusyuknya dan dalamnya sehingga sampai akhirnya meninggal dunia di dalam doanya di hadapan Ka'bah, di rumah Allah Azza wa Jalla. Seperti dikisahkan hal ini oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dan Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamil Nubala, dan sanadnya sahih. Juga diriwayatkan dari Ibnu Aun, beliau berkata, kana idza dakhala Muhammad ibnu Sirin as-suq, Muhammad bin Sirin apabila beliau masuk ke pasar, la yarahu ahadun illa kabbarallaha li salahihi wa khusyu'ihi. Tidaklah seseorang melihat Muhammad ibnu Sirin di dalam pasar itu melainkan ia akan mengucapkan takbir karena melihat begitu soleh dan khusyuknya Muhammad bin Sirin. Yakni beliau tertunduk dan tenang, menunjukkan yakni adabnya yang mulia karena kekhusyukannya, sehingga di dalam pasar pun di kondisi orang sibuk untuk yakni berdagang dan berjual beli, tapi beliau justru menunjukkan sikap ketundukan sehingga orang melihatnya Allahu Akbar. Dia bertakbir, orang-orang itu bertakbir ketika melihat Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala, seorang imam di kalangan tabi'in. Lain lagi Khalaf, beliau bercerita Muhammad bin Sirin pernah beliau diberi yakni beliau ini termasuk orang yang dikaruniai ketenangan, ketundukan dan sifat-sifat yang mulia. Fakana idza ra'auhu, sehingga orang-orang kalau melihat Muhammad ibnu Sirin, zakarullah, mereka jadi berzikir kepada Allah, yakni mengucapkan takbir atau baca subhanallah atau baca zikir yang lainnya atau masya Allah, karena ketundukannya, karena ia begitu mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat tenangnya. Yang ini semua membuat orang yang melihatnya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan pengaruh daripada kekhusyukan seseorang yang betul-betul khusyuk, itu bisa mempengaruhi orang yang di sekitarnya. Kemudian Bakar As-Sirini rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Ibnu Aun, beliau berkata, kana idza jaa ikhwanuhu ka'anna 'ala ru'usihim at-tayr, yakni Muhammad ibnu Sirin kalau didatangi teman-temannya, maka seolah-olah di atas kepala teman-teman mereka ini ada seekor burung. Lahum khudu'un wa khusyuk, karena mereka kalau di majlisnya Muhammad bin Sirin pun tunduk, khusyuk, tenang. Allahu Akbar, karena ketenangan hatinya dan kekhusyukan beliau memberikan bias yang sangat besar terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala juga menceritakan tentang diri Ibnu Aun yang juga demikian itu. Kalau beliau ini didatangi teman-temannya, maka mereka yang duduk di majlisnya Ibnu Aun ini, mereka akan tunduk khusyuk sampai-sampai seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Imam Az-Zahabi memberikan komentar, Ibnu Aun ini memiliki kemuliaan yang sangat menakjubkan dan waq'un fil nufus yang sangat, yakni kewibawaan yang menyentuh hati manusia. Karena beliau ini adalah seorang imam dalam keilmuan,
imam yang mendalam ilmunya, dan beliau ini seorang pemimpin dan contoh teladan bagi para ahli ibadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan kekhusyuan daripada orang-orang terdahulu. Demikian inilah akhir dari pembahasan tentang khusyuk. Wa insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan lainnya pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang muraqabah. Ini tidak kalah pentingnya dan tidak kalah menakjubkannya pembahasan tentang al-muraqabah. Selain karena muraqabah ini juga sebenarnya memiliki keterkaitan dengan kehusyuan. Kehusyuan seseorang itu karena adanya muraqabatullah, yakni ia senantiasa tertanam di dalam dirinya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita akan membahas pembahasan ini di kesempatan mendatang atau pertemuan berikutnya biidznillah taala. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.